Yo guys, balik lagi di channel Galeri Jevan. Pernah kebayang gak sih, kita hidup berdampingan sama robot yang bisa ngelakuin semua pekerjaan manusia? Kayak di film-film sci-fi gitu. Nah, perkembangan teknologi AI sekarang ini udah kayak ngebuka jalan ke arah sana. Tapi di sisi lain, AI juga punya potensi buat ngegantiin peran manusia di beberapa profesi. Nah, di video kali ini, gue mau ngebahas beberapa profesi yang menurut beberapa ahli, berpotensi banget tergantikan sama AI. Penasaran profesi apa aja? Siap-siap aja, siapa tahu profesi kalian termasuk. Pertama, ada profesi yang mungkin udah nggak asing lagi, yaitu kasir. Kalian inget nggak sih, dulu waktu kita masih kecil pergi ke supermarket itu seru banget. Ngambilin barang-barang ke troli, terus ngeliatin si mbak atau mas kasir nge-scan belanjaan kita satu-satu. Tapi sekarang mah udah jarang banget ngeliat yang kayak gitu. Supermarket dan minimarket berlomba-lomba pasang mesin self-checkout. Tinggal scan, bayar, kelar deh. Nggak perlu lagi tuh ngantri panjang-panjang cuma buat bayar belanjaan. Efisien. Tapi kasihan juga ya nasib para kasir. Kehadiran mesin self-checkout ini bisa dibilang jadi ancaman serius buat profesi mereka. Apalagi, sekarang udah eranya cashless payment. Nah, buat kalian yang sekarang kerja sebagai kasir, jangan panik dulu. Masih banyak kok cara buat survive di era digital ini. Intinya, jangan mau kalah sama robot. Kita harus terus belajar dan beradaptasi. Pernah nggak sih kalian telepon customer service, tapi yang ngangkat bukan manusia, melainkan robot? Rasanya aneh kan? Tapi ini adalah kenyataan yang semakin sering kita temui di zaman sekarang. Nah, itulah dia chatbot, salah satu contoh penerapan AI yang lagi happening banget. Chatbot ini bisa kita temui di berbagai platform, mulai dari website, aplikasi, hingga media sosial. Dulu, kalau kita mau komplain atau nanya-nanya tentang produk, kita harus nelpon customer service dan ngomong sama manusia asli. Proses ini seringkali memakan waktu dan bikin frustrasi. Kadang kita harus nunggu lama banget sampai akhirnya tersambung. Apalagi kalau lagi jam sibuk, bisa-bisa kita nunggu berjam-jam. Sekarang udah beda cerita. Dengan adanya teknologi chatbot, semuanya jadi lebih praktis dan efisien. Dengan adanya chatbot, kita bisa dapat jawaban atas pertanyaan kita dengan cepat dan mudah. Nggak perlu lagi nunggu lama atau merasa kesal. Nggak perlu nunggu lama, nggak perlu ngomong sama orang. Semua bisa dilakukan dengan beberapa ketukan jari saja. Cukup ketik aja pertanyaan di kolom chat, maka chatbot akan langsung memberikan jawaban yang kita butuhkan. Cepat, praktis, dan efisien. Kehadiran chatbot ini tentu aja nguntungin banget buat perusahaan. Mereka bisa menghemat biaya operasional dengan signifikan. Bayangin aja, mereka nggak perlu lagi ngegaji banyak customer service. Pengeluaran perusahaan bisa ditekan dengan drastis. Cukup pakai satu chatbot, udah bisa ngelayanin ribuan pelanggan sekaligus. Efisiensi yang luar biasa, bukan? Tapi tenang, gue yakin masih ada kok celah buat para customer service buat tetap eksis. Mereka bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan membutuhkan sentuhan manusia. Misalnya, dengan fokus pada pelayanan yang lebih personal dan humanis. Jadi, peran manusia tetap penting dalam memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Chapter 3, Robot versus Manusia. Pertarungan di pabrik, profesi pekerja pabrik. Oke, sekarang kita beralih ke dunia industri. Kalau ngomongin soal AI, nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas tentang robot. Yap, robot-robot canggih ini udah bukan barang asing lagi di pabrik-pabrik modern. Dulu, pekerjaan di pabrik identik dengan pekerjaan kasar dan berulang. Nah, disinilah peran robot sangat membantu. Robot-robot ini dirancang khusus buat ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, berulang, dan membutuhkan ketelitian tinggi. Mereka bisa kerja non-stop tanpa ngeluh, dan hasilnya pun lebih akurat dan presisi dibandingkan manusia. Kehadiran robot di dunia industri tentu aja membawa dampak yang signifikan. Perusahaan bisa meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya produksi, dan meminimalisir kesalahan produksi. Yap,
banyak pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh robot. Tapi tenang, masih banyak kok peluang kerja baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Chapter 4, ChatGPT versus penulis. Siapa yang menang? Profesi penulis konten sederhana. Di era digital ini, teknologi semakin berkembang pesat. Siapa di sini yang suka nulis? Menulis bisa menjadi hobi yang menyenangkan dan juga profesi yang menguntungkan. Entah itu nulis cerpen, artikel, atau sekedar caption di Instagram, menulis adalah cara kita mengekspresikan diri. Nah, kalian harus tahu, sekarang udah ada teknologi AI yang bisa nulis loh. Namanya ChatGPT. Teknologi ini benar-benar mengubah cara kita melihat penulisan. ChatGPT ini canggih banget, guys. Dengan kemampuan yang luar biasa, ChatGPT bisa menghasilkan teks yang sangat mirip dengan tulisan manusia. Dia bisa diajarin buat nulis berbagai jenis teks, mulai dari artikel berita, deskripsi produk, sampai naskah pidato. Kemampuannya sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang lebih gokilnya lagi, hasil tulisannya mirip banget sama tulisan manusia. Ini membuat banyak orang terkesima. Kehadiran ChatGPT tentu aja ngebuat banyak orang takut kehilangan pekerjaan, terutama di kalangan penulis, terutama para penulis konten sederhana. Mereka khawatir bahwa teknologi ini akan menggantikan peran mereka. Gimana nggak? ChatGPT bisa menghasilkan teks dengan jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Efisiensinya sangat tinggi. Tapi, gue rasa ChatGPT nggak akan bisa sepenuhnya menggantikan peran penulis manusia. Ada elemen manusia yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Karena menulis bukan cuma sekedar menyusun kata, tapi juga menuangkan pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia. Ini adalah sesuatu yang unik dan personal. Jadi, buat kalian para penulis, jangan kecil hati dulu ya. Teruslah berkarya dan jangan pernah berhenti belajar. Tetaplah berkarya dan terus asah kemampuan menulis kalian. Dunia masih membutuhkan sentuhan manusia dalam setiap tulisan. Chapter 5, Mobil Jalan Sendiri, Mimpi atau Ancaman. Profesi pengemudi. Di era teknologi canggih ini, kita melihat banyak perubahan besar. Terakhir, kita sampai di profesi yang lagi ramai dibicarakan orang-orang, yaitu pengemudi. Profesi ini sedang mengalami banyak perubahan. Yap, perkembangan teknologi AI juga udah sampai pada tahap penciptaan mobil otonom atau self-driving car. Mobil ini bisa mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia. Bayangin aja guys, kita bisa sampai tujuan tanpa harus nyetir sendiri. Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Tinggal duduk manis, santai, sambil nonton film atau main game, mobilnya jalan sendiri. Keren banget kan? Ini benar-benar mengubah cara kita bepergian. Tapi, di balik kecanggihan teknologi ini, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Gimana nasib para pengemudi di masa depan? Apakah mereka akan kehilangan pekerjaan? Apakah mereka akan tergantikan oleh robot? Ini adalah kekhawatiran yang sangat nyata bagi banyak orang. Gak bisa dipungkiri, kehadiran mobil otonom berpotensi menggeser profesi pengemudi, terutama pengemudi taksi, bus, dan truk. Ini bisa mengubah industri transportasi secara drastis. Tapi, gue yakin peralihan dari pengemudi manusia ke mobil otonom gak akan terjadi dalam waktu dekat. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama. Masih banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan, seperti regulasi, keamanan, dan infrastruktur. Semua ini membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Jadi, buat kalian para pengemudi, jangan khawatir dulu ya. Masih ada waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Bagaimana? Siap menghadapi masa depan? Itu dia tadi beberapa profesi yang berpotensi tergantikan oleh AI. Gimana menurut kalian? Apakah profesi kalian termasuk salah satunya? Tenang guys, nggak usah panik dulu. Perkembangan teknologi memang nggak bisa dicegah. Tapi kita bisa mengantisipasinya dengan terus belajar dan mengembangkan diri. Ingat, manusia diciptakan dengan kreativitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Jadi, daripada khawatir kehilangan pekerjaan, lebih baik kita fokus untuk meningkatkan skill dan pengetahuan kita.
Karena di era digital ini, yang survive bukanlah yang terkuat, melainkan yang paling cepat beradaptasi. Jadi, profesi apa menurutmu yang akan tetap aman dari pengaruh AI? Tulis pendapatmu di kolom komentar.